Pernah nggak? Kamu merasa harga barang makin mahal tetapi gaji tetap sama. Emas, saham dan kripto naik turun bersamaan, tetapi banyak orang bilang ekonomi melemah. Kenapa bisa begitu? Di video ini, kita akan melihat pola dunia finansial dan menghubungkannya dengan kondisi saat ini. Kamu akan melihat bahwa fenomena ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Kamu nggak sendirian kalau merasa bingung. Inflasi tinggi, harga energi melonjak, perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Tapi coba pikir, ini bukan kebetulan. Dunia finansial punya siklus yang berulang. Dan jika kita melihat pola ini dengan benar, maka kita bisa lebih siap dan tenang daripada kebanyakan orang yang cuma khawatir dan panik. Mari kita lihat pola historis secara lebih rinci. 2008, krisis finansial global dimulai dari sektor properti dan ban besar. Banyak orang kehilangan aset, karena mereka tidak memperhatikan tanda-tanda seperti melonjaknya pinjaman berisiko, over-leverage ban, dan gelembung harga properti yang tidak realistis. Efeknya terasa hingga sektor perbankan dan pasar saham global, membuat banyak investor dan keluarga biasa merugi besar. 2020, pandemi COVID-19 menghentikan ekonomi global. Supply chain terganggu, harga bahan pokok dan energi naik tiba-tiba. Perusahaan-perusahaan terpaksa menyesuaikan operasional, bahkan melakukan PHK. Sekilas terlihat acak, tapi sebenarnya pola dampak ekonomi mirip. Krisis muncul dari gangguan sistemik, mempengaruhi rantai pasok dan daya beli masyarakat. 2022, inflasi tinggi, harga energi dan pangan meningkat drastis, beberapa perusahaan kembali melakukan PHK. Sekilas terlihat acak, tapi ini fase kontraksi yang selalu muncul di siklus ekonomi. Ada tekanan biaya tinggi, nilai mata uang turun, dan pasar bereaksi fluktuatif. Sekarang coba lihat diri kita sendiri. Saham dan kripto mungkin naik, tapi inflasi tetap tinggi, biaya hidup meningkat, dan beberapa sektor ekonomi stagnan. Apa artinya? Ini bagian dari pola naik turun yang konsisten, bukan tanda panik, tapi sinyal untuk memperhatikan tanda-tanda fase ekonomi. Jika kita benar-benar memperhatikan, tren saat ini sangat mirip dengan fase kontraksi sebelumnya. Ini juga memberi kesempatan bagi mereka yang siap. Memahami siklus, menjaga aset, dan mengantisipasi risiko, bisa membuat perbedaan besar dibanding orang yang hanya mengikuti headline tanpa analisis. Dengan memahami pola ini, kita bisa membaca peluang sekaligus risiko, belajar dari sejarah, dan mempersiapkan diri secara logis, bukan emosional. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang agar tetap tenang dan siap menghadapi fase kontraksi ekonomi? 1. Stabilkan cash flow. Artinya kontrol pengeluaran dan atur prioritas. Pisahkan antara kebutuhan pokok, cicilan, dan gaya hidup. Saat fase kontraksi datang, orang yang tidak menyiapkan cash flow akan panik karena uang habis. Sedangkan yang sudah menata cash flow punya buffer untuk bertahan tanpa stres berlebihan. 2. Siapkan dana darurat. Ini adalah uang yang bisa langsung digunakan jika terjadi hal tak terduga. Misalnya PHK, harga energi tiba-tiba naik, atau biaya medis mendesak. Idealnya setara 3-6 bulan biaya hidup. Dana darurat membuat kita tidak perlu menjual aset penting secara terburu-buru saat pasar fluktuatif. 3. Bangun aset dengan logika. Pilih investasi yang realistis dan terukur. Emas, saham, atau kripto, tapi jangan ikut tren instan tanpa analisis. Perhatikan siklus pasar. Ada saatnya harga naik karena hype, ada saatnya turun karena tekanan ekonomi. Dengan mengamati pola, kita bisa masuk di waktu yang tepat dan keluar dengan bijak. Kuncinya adalah observasi, bukan panik. Saat orang lain panik, itulah saat kesempatan muncul. Harga murah, peluang untuk menambah aset, atau memposisikan diri lebih aman. Ingat, orang yang memahami pola selalu lebih siap. Mereka tidak terjebak sensasi berita, fluktuasi jangka pendek, atau opini populer yang menimbulkan kepanikan. Mereka memiliki perspektif jangka panjang, tahu kapan harus bertindak, kapan harus menunggu, dan kapan harus menahan diri. Dengan strategi sederhana tapi logis ini, kita bisa menghadapi fase kontraksi dengan lebih percaya diri, sekaligus menyiapkan diri untuk peluang ketika ekonomi mulai pulih. Dan saat kita melihat pola ini sendiri, akan muncul satu kesadaran, mengerti dan siap menghadapi gelombang berikutnya. Mempelajari pola dunia dan finansial bukan sekadar teori. Ini tentang mempersiapkan diri, tetap tenang, dan cerdas menghadapi gelombang ekonomi. Ingat pola, hubungkan dengan kondisi sekarang, dan buat keputusan logis. Jika kamu ingin terus belajar membaca pola yang jarang dibahas orang, subscribe Baca Pola dan aktifkan notifikasi.
Sampai jumpa di video berikutnya, dengan insight baru untuk memahami dunia finansial lebih dalam.